Halo teman-teman, selamat pagi Ibu Yosita serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya bersama dengan anggota kelompok 5 dari kelas 10C ingin mempresentasikan materi tentang pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Presentasi kali ini diharapkan teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan serta pemahaman yang lebih mendalam terkait pendekatan penelitian. Jadi langsung saja kita mulai, let's go. Sebelum kami menjelaskan materi yang akan kami bawakan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang sangat kece-kece. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Anak Agung Catherine Aprilia dari absen 5, lalu ada Cinta Novelia Rosa dari absen 7, selanjutnya ada Muhammad Fatir Cainur dari absen 18, kemudian ada Sakina Indra Hasani dari absen 30, selain itu ada juga Sulaiman Syarau Ramadan dari absen 33, dan yang terakhir ada Firna Putri dari absen 36. Ya. Nama-nama tersebut adalah anggota dari kelompok 5. Bisa kalian lihat di sebelah sini atau di mana saya tidak tahu. Oke. Setelah mengenal anggota kelompok kami, di sini saya akan menjabarkan submateri atau daftar isi apa saja yang akan kelompok kami jelaskan. Hal pertama yang akan kami bahas adalah pengertian. Pada bagian ini kami akan menjelaskan pengertian pendekatan penelitian baik secara umum ataupun menurut pendapat para ahli. Hal berikutnya yang akan kami bahas adalah macam-macam. Pada bagian ini kami akan menyebutkan dan menjelaskan macam-macam pendekatan penelitian. Hal selanjutnya yang akan kami bahas adalah latar belakang filosofis. Pada bagian ini kami akan menjelaskan latar belakang filosofis dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hal terakhir yang akan kami bahas adalah fungsi. Pada bagian ini kami akan menjelaskan fungsi dari pendekatan penelitian. Pertama, kami akan menjelaskan pengertian pendekatan penelitian terlebih dahulu. Silakan disimak penjelasannya di samping. Pengertian secara umum pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif juga dapat diartikan sebagai satu metode ilmiah yang beroperasi menurut hukum-hukum kerja satu ilmu pengetahuan. Keduanya sama-sama keluar dari kandungan filsafat, ilmu pengetahuan, satu cabang kecil dari epistemologi. Selain pengertian secara umum, ada pula pengertian pendekatan penelitian menurut beberapa ahli. Yang pertama, pengertian menurut Dirdy D. Johnston dan Scott van der Stop. Menurut mereka, pendekatan adalah desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis yang berlanjut kepada penghimpunan data, analisis, dan kemudian kesimpulan. Bagi teman-teman yang belum tahu, hipotesis di sini maksudnya adalah dugaan atau asumsi sementara terhadap pertanyaan yang muncul dalam sebuah penelitian. Pendekatan penelitian adalah sebuah metode penelitian ilmiah. Boleh dikatakan sebagai pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis atau masuk akal. Yang ketiga, pengertian menurut Ari Kunto. Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan oleh para peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Yang keempat, pengertian menurut Hamid Darmadi. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Yang kelima, pengertian menurut Sukandaru Midi. Pendekatan penelitian merupakan cara utama yang digunakan oleh para peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban dari masalah yang diajukan. Jadi, pengertiannya sama ya, seperti pengertian menurut Ari Kunto. Setelah mengetahui pengertian dari pendekatan penelitian, selanjutnya mari kita mengamati penjelasan mengenai macam-macam pendekatan penelitian. Ya, macam-macam pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ada dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pendekatan kuantitatif merujuk kepada kata kuantitas itu sendiri. Kuantitas berarti jumlah atau banyaknya sesuatu hal.
Pendekatan kuantitatif berarti pendekatan yang bersifat menjumlahkan atau mengumpulkan. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen, penelitian dan analisa data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Pendekatan kualitatif mengacu pada kata kualitas yang berarti sifat, mutu, kadar, dan makna. Sifat, mutu, kadar, atau juga makna satu hal diamati, dilukiskan, dipahami, dan ditafsir. Kualitasnya tidak dihitung, tidak diberi angka, tidak dijumlahkan, dan tidak dikumpulkan menurut hukum-hukum matematis. Cara mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan interview atau bisa disebut wawancara. Metodologi kualitatif mengacu pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, kata-kata tertulis atau lisan langsung dari orang-orang yang menulis atau berbicara atau tingkah laku yang dapat diamati. Demikian tandas Robert Bogan dan Stephen G. Taylor. Pendekatan kualitatif mengenal beberapa strategi penelitian seperti disiplin ilmu etnografi, etnometodologi, fenomenologi, pendekatan yang bersifat naratif, broader theory, studi kasus, triangulum method. Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Pendekatan kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Kemudian di sini kelompok kami akan menjelaskan latar belakang filosofis dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Latar belakang filosofis pendekatan kuantitatif. Latar belakang filosofis yang melahirkan pendekatan kuantitatif adalah filsafat positisme. Filsafat positisme keluar dari kandungan empiris yang dirintis oleh para filsuf empiris seperti John Locke, David Hume, dan Auguste Comte. Positisme sangat mengandalkan penalaran logis matematis. Objek yang diamati dikumpulkan, diberi angka dan kode, digolongkan dan dinalarkan menurut hukum-hukum matematis. Selanjutnya, latar belakang filosofis pendekatan kualitatif. Latar belakang filosofis yang melahirkan pendekatan kualitatif dalam penelitian ilmu sosial dan antropologi budaya adalah filsafat non-positisme yang bertumpu pada humanisme universal. Kelemahan dari positivisme ini dalam proses reduksi manusia ke dalam objek-objek penelitian, dalam arti bahwa metode positivistis menempatkan manusia sebagai objek atau materi seperti penelitian sosiologi yang mengacu pada pemikiran sosiolog klasik. Tokoh-tokohnya ini ada Emile Durkheim, Karl Marx, dan Auguste Comte. Nah, sosiobiologi dan antropologi ragawi misalnya bersifat sangat positivistik karena penelitian pada manusia didasarkan pada unsur-unsur fisik, kemis, dan biologi. Oke, kita sudah mengetahui pengertian, macam-macam, serta latar belakang filosofi dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, tentu saja pendekatan penelitian memiliki fungsi loh. Kira-kira apa ya fungsi dari pendekatan penelitian? Yuk kita simak pembahasannya. Pendekatan penelitian filsafat ilmu pengetahuan bergumul secara kritis dengan persoalan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan yang dikenal dengan nama pengetahuan ilmiah. Baik pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif sama berfungsi untuk mencapai pengetahuan ilmiah itu. Pengetahuan ilmiah yang dihasilkan melalui kedua metode ini adalah pengetahuan ilmiah tentang realitas sosial dan realitas masyarakat. Selesai sudah video presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai materi pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kami harap setelah menyimak video pembahasan dari kelompok kami, teman-teman jadi lebih mengetahui, memahami, dan menguasai materi ini. Kami juga berharap penjelasan dari kelompok kami mudah dipahami oleh teman-teman semua.
Sampai jumpa di lain waktu. Selamat berpuasa bagi yang merayakan. Selamat berpuasa bagi yang menunaikan ibadah puasa. Semangat puasanya sampai akhir.